10 tahun di negeri orang. Pulang lebaran, anakku hilang selamanya. Di sebuah desa kecil yang sunyi di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang ibu bernama Bu Sari. Usianya baru menginjak 32 tahun, namun wajahnya sudah terlihat jauh lebih tua. Bukan karena penyakit, tapi karena hidup yang terlalu keras. Bu Sari adalah seorang ibu tanpa suami. Suaminya pergi entah kemana sejak anak pertamanya masih kecil, meninggalkan Bu Sari dengan 2 anak yang harus ia besarkan sendirian. Anak pertama bernama Raka, berusia 9 tahun. Anak kedua bernama Dimas, baru berusia 4 tahun. Mereka tinggal di rumah kecil dari tembok kusam, beratapkan genteng bocor, yang jika hujan turun, air akan masuk dari celah-celah atap. Bu Sari bekerja serabutan. Kadang jadi buruh cuci, kadang bantu tetangga jualan, kadang ikut panen. Tapi semua itu tidak cukup. Sampai suatu malam, Bu Sari duduk di depan rumahnya sambil menatap kedua anaknya yang tertidur. Matanya berkaca-kaca. Tangannya menggenggam uang receh hasil kerja seharian. Hanya cukup untuk beli beras setengah kilo. Dan malam itu, Bu Sari berbisik pada dirinya sendiri. Kalau aku tetap di sini, anak-anakku akan terus lapar. Beberapa minggu setelah itu, Bu Sari membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia mendaftar menjadi TKW di Malaysia. Bukan karena ingin kaya, tapi karena ia ingin anaknya makan layak, sekolah, dan tidak hidup seperti dirinya. Hari keberangkatan itu, suasana terminal begitu ramai. Namun bagi Bu Sari, dunia terasa sunyi. Raka memeluk kaki ibunya erat-erat, sementara Dimas yang masih kecil hanya memegang ujung baju ibunya sambil bertanya polos, "Ibu mau kemana?" Bu Sari berjongkok, memeluk Dimas, mencium keningnya berkali-kali. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ibu kerja dulu ya nak, biar kamu bisa makan, biar kamu bisa sekolah. Ibu nggak lama kok." Padahal Bu Sari sendiri tidak yakin kapan bisa pulang. Raka menahan tangis, tapi Dimas malah menangis keras sambil menjerit, "Ibu, jangan pergi, Dimas takut." Bu Sari hampir saja batal berangkat. Tapi saat ia mengingat hutang, biaya sekolah dan kehidupan yang terus menekan, ia memaksa dirinya berdiri. Dengan langkah berat, Bu Sari menaiki bus. Ia menoleh sekali lagi, melihat 2 anaknya berdiri di pinggir jalan. Tangannya melambai. Dan saat bus mulai bergerak, Bu Sari menangis tanpa suara. Ia tidak tahu, itu adalah awal dari perpisahan panjang selama 10 tahun. 10 tahun di Malaysia. Di Malaysia, hidup Bu Sari tidak semudah yang ia bayangkan. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikan. Bangun jam 4 pagi, masak, cuci baju, sapu lantai, jaga anak majikan, tidur paling cepat jam 12 malam. Kadang ia dimarahi tanpa alasan. Kadang ia dituduh ceroboh. Kadang ia menangis diam-diam di kamar kecilnya. Namun ia tidak pernah mengeluh kepada anak-anaknya. Setiap kali video call, Bu Sari selalu tersenyum, walaupun matanya merah, walaupun hatinya lelah. "Raka, belajar yang rajin ya. Dimas, jangan nakal sama nenek." Dimas tumbuh besar tanpa pelukan ibunya. Setiap kali ia melihat teman-temannya dijemput ibu mereka, Dimas hanya menunduk. Kadang ia bertanya pada neneknya, "Nek, ibu pulang kapan?" Nenek hanya menjawab, "Sabar ya Le, ibumu kerja buat kamu." Bu Sari mengirim uang tiap bulan. Dari gajinya yang pas-pasan, ia sisihkan untuk biaya sekolah Raka, untuk susu Dimas, untuk memperbaiki rumah, untuk menabung sedikit agar bisa pulang suatu hari nanti. Selama 10 tahun, Bu Sari tidak pernah merasakan lebaran bersama anak-anaknya. Setiap takbir berkumandang di Malaysia, Bu Sari hanya duduk di kamar, memeluk sajadah,
menangis dalam doa. Ya Allah, aku cuma ingin pulang. Aku ingin peluk anak-anakku. Tahun ke-10, akhirnya Bu Sari berhasil mengumpulkan cukup uang. Ia memutuskan pulang untuk Lebaran. Ia membeli oleh-oleh, baju baru untuk Raka, mainan mobil-mobilan untuk Dimas, kue-kue Malaysia, dan sebuah hijab cantik untuk ibunya. Dalam pesawat, Bu Sari menangis bahagia. Ia membayangkan Dimas akan berlari memeluknya. Ia membayangkan Raka akan memanggilnya dengan bangga. Ia membayangkan rumah kecil itu penuh tawa. Ia membayangkan Lebaran kali ini akan menjadi Lebaran paling indah. Sesantainya di bandara, Bu Sari langsung naik bus menuju kampung. Perjalanan panjang ia tempuh dengan hati berdebar. Tak sabar sekali. Saat bus masuk ke jalan desa, Bu Sari melihat sawah, pohon kelapa, dan jalanan yang dulu ia tinggalkan. Ia tersenyum. Namun entah kenapa, dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Bu Sari turun di depan rumahnya, tidak ada sambutan, tidak ada tawa, tidak ada suara anak-anak, hanya suara angin. Pintu rumah terbuka sedikit. Bu Sari melangkah masuk. "Assalamualaikum." Tidak ada jawaban. Ia melihat ibunya duduk di lantai, memegang tasbih, wajahnya pucat. Bu Sari langsung mendekat. "Mak, Raka sama Dimas mana? Kok sepi?" Ibunya menatap Bu Sari lama. Matanya merah, tangannya gemetar. Dan saat itu, Bu Sari merasa lututnya lemas. Karena sorot mata ibunya seperti sorot mata orang yang baru kehilangan segalanya. Ibunya berkata pelan, "Sari, kamu pulang ya?" Bu Saris tersenyum canggung. "Iya, Mak, aku pulang. Mana Dimas? Mana anakku? Aku bawa mainan. Aku bawa baju." Ibunya menunduk. Lalu tiba-tiba, ia menangis keras. Tangis yang selama ini ia tahan. Tangis yang penuh rasa bersalah. Bu Sari panik. "Mak, kenapa? Mak ngomong dong. Dimas mana?" Ibunya menggenggam tangan Bu Sari erat. Dengan suara patah, ia berkata, "Dimas sudah nggak ada, Nduk." Detik itu juga, Bu Sari seperti kehilangan nafas. Tangannya melepas tas oleh-oleh yang ia bawa. Semua barang jatuh ke lantai. Baju baru, mainan mobil-mobilan, kue-kue Malaysia. Semua berserakan seperti hidupnya yang tiba-tiba runtuh. Bu Sari menatap ibunya dengan mata kosong. Lalu ia berteriak, "Enggak!" Ia menjerit seperti orang kesurupan. Ia memukul lantai. Ia memegang kepalanya sendiri. "Mak, jangan bohong. Jangan bohong, Mak. Aku baru pulang. Aku baru pulang." Ibunya memeluk Bu Sari. Namun Bu Sari mendorongnya. Ia berlari keluar rumah, menuju jalan desa. Ia memanggil-manggil nama anaknya. "Dimas! Dimas!" Orang-orang kampung keluar melihat. Beberapa menangis, beberapa menunduk. Karena mereka semua tahu, Bu Sari pulang membawa harapan. Tapi yang ia temui hanya kuburan. Raka, anak pertama Bu Sari, keluar dari rumah dengan wajah pucat. Ia memeluk Bu Sari dari belakang. Dengan suara pelan ia berkata, "Bu, maafin Raka. Raka nggak bisa jagain Dimas." Bu Sari menoleh, melihat Raka. Melihat anaknya yang kini lebih tinggi, lebih dewasa, tapi matanya menyimpan trauma. Raka menangis. Waktu itu, Dimas main sama teman-temannya di pinggir Bengawan Solo. Aku lagi bantu nenek di rumah. Tiba-tiba ada orang teriak. Katanya ada anak jatuh ke sungai. Aku lari sekencang-kencangnya, Bu. Tapi Dimas sudah kebawa arus. Dia teriak minta tolong. Dia nangis. Dia manggil ibu. Raka menggigit bibirnya. Suaranya pecah. Dia teriak, "Ibu! Ibu!" Tapi ibu nggak ada. Bu Sari jatuh terduduk. Tangannya menutup mulut.
Ia menangis terseduh-seduh. Raka melanjutkan. Warga nyari sampai malam, tapi nggak ketemu. Baru besoknya, Dimas ditemukan, jauh di hilir. Bu Sari tidak sanggup mendengar. Ia menutup telinganya. Ia mengguncang-guncang kepalanya. Stop, jangan cerita, jangan cerita. Tapi Raka memeluk Bu Sari lebih erat, karena Raka sendiri sudah menahan luka itu sendirian. Malam itu Bu Sari tidak bisa tidur. Ia berjalan sendiri menuju Sungai Bengawan Solo. Langkahnya gemetar. Ia melewati jalan setapak, melewati pepohonan gelap. Sampai akhirnya, ia berdiri di pinggir sungai. Airnya mengalir deras. Dan di tempat itu, Bu Sari berlutut. Tangannya menyentuh tanah. Ia menangis sambil